Halo anak-anak semua. Ini pertemuan yang kedua kalinya ya kita nonton pakai video. Mohon maaf sebelumnya. Hari ini saya kontrol ke rumah sakit. Kebetulan jadwal dokternya itu cuma ada di hari Selasa dan Jumat. Jadi Senin yang lalu itu tiroid saya ditindak RFA atau radio frekuensi ablasi. Jadi intinya Selasa kemarin saya nggak bisa datang karena hari Senin itu tindakannya, dan puji Tuhan hari Selasa saya udah bisa pulang, tapi pulangnya itu Selasa sore gitu ya, jadi saya nggak bisa ketemu kalian. Nah begitu juga di Selasa ini ya, jadi mohon maaf kalau misalnya latihan 7.2 dan latihan 7.3 terpaksa saya bahas lewat video. Oh iya, nanti tolong Olivin sama Violin data ya nama-nama teman yang ngerjain latihan ini. Jadi karena tidak memungkinkan saya untuk membuat format di papan tulis, jadi bagi siswa yang mengerjakan hampir seluruhnya latihan 7 dan hampir semuanya latihan 7.3. Jadi misalnya kalau 1-2 nomor aja nggak keisi ya nggak masalah. Nanti Olivin sama Violin akan mendata. Jadi yang didata nanti akan mendapat poin +2 gitu ya, untuk sebagai apresiasi kalian. Oke. Jadi kita bahas aja latihan 7.2 ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian mau nyatet dulu, pause aja videonya, nanti baru di play lagi ya. Oke. Nah nomor 1, ini sebanyak 25 anak di kelas 7 ditanya mengenai banyak hewan peliharaan yang mereka miliki dan hasilnya ditunjukkan oleh diagram batang berikut. Nah, yang pertama ditanya adalah berapa anak yang memiliki bebek. Nah, di sini sangat jelas ya. Yang memiliki bebek itu 9 karena si angkanya ini ada di antara 8 dan 10 ya. Jadi jawabannya adalah 9 bebek. Nah, saya kecilin dulu ya. Oke, lanjut. Berapa anak yang memiliki kucing? Nah, berarti tinggal berapa anak? 9 bebek. Berapa anak yang memiliki berarti 9 anak. Nah, sekarang berapa anak yang memiliki kucing? Berarti di sini sudah jelas 8 ya. Lalu yang C-nya nggak dikerjain kan? Lanjut yang D, berapa jumlah total hewan peliharaan? Berarti yang C ini kalau dibilang total, berarti dijumlahin semua. Yang melihara bebek 9 anak, kucing 8 anak, burung 4 anak, sama hewan lain itu 7 anak. Jadi totalnya adalah 28 gitu ya. 28 anak. Nah, jadi yang C ini harus dijabarkan caranya ya. Lalu yang E katanya berapa banyak anak yang memiliki lebih dari satu lebih dari satu di sini. Oh ya, nggak ada terusannya ya. Lebih dari satu peliharaan ya kan. Nah di sini kan nggak dijelasin apakah setiap anak punya atau nggak punyanya. Kalau memang setiap anak punya, maka yang punya lebih satu itu jelas adalah 3 ya. Berarti jawabannya ini ada 2. Yang pertama asumsi kalau semua punya peliharaan ya. Jadi kalau semua punya peliharaan, berarti yang punya lebih dari 1 adalah 28 dikurang 25. Kenapa? Karena anaknya ada 25 gitu ya. Jadi 3 anak. Nah, tapi karena nggak dibilang semuanya punya peliharaan, berarti ada lagi jawaban yang kedua. Jawabannya apa? Tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena soalnya tidak menyebutkan. Kan namanya satu kelas, masa iya semuanya punya peliharaan? Bisa aja kan nggak punya, tapi dia nggak menjelaskan gitu ya. Berarti jawabannya tidak bisa dijawab karena datanya kurang gitu ya. Nah, jadi mau jawab yang 3 anak boleh, tapi kamu harus jelasin bahwa semua anak itu punya peliharaan.
Nah, kamu juga boleh bilang tidak bisa dijawab karena emang datanya nggak jelas gitu atau datanya tidak lengkap gitu ya. Lanjut nomor 4. Siswa kelas 7 ditanya mengenai mata pelajaran yang paling disenangi dan jawabannya disajikan dalam diagram batang berikut. Nah, tulislah jumlah siswa yang menyenangi mata pelajaran sejarah. Berarti di sini yang menyenangi sejarah itu udah jelas adalah 6. Ya, berarti jawabannya adalah 6 siswa. Nah, yang B, jumlah mata pelajaran yang paling banyak disenangi oleh siswa. Berarti kamu cari yang batangnya paling tinggi. Nah, ya, yang ini. Berarti jawabannya adalah seni. Yang C, tuliskan mata pelajaran yang paling sedikit disenangi siswa. Berarti kamu cari yang paling pendek, yaitu fisika. Nah, yang terakhir hitunglah jumlah total siswa kelas 7. Berarti di kelas 7 itu kamu data sejarah 6, matematika 7, bahasa Inggris 5, seni 9, olahraga 8, fisika 4. Nah, totalnya adalah berarti kamu kalau saya ngitungnya gini dikumpulin. Ini 13, ini 14, ini 12. Jadi 13 tambah 14 tambah 12 itu hasilnya adalah 9. Jadi 39 ya. Jadi jawabannya adalah 39 anak gitu. Jadi segala sesuatu yang ada langkahnya harus dijabarkan gitu ya. Nah, kita lanjut ke halaman yang lain nih. Saya nggak tahu ini halaman berapa. Yang pasti ini di belakang ya. Oke, nomor 18. Data berikut yang termasuk data numerik. Nah, data numerik itu kalau di catatan 7.1 namanya kuantitatif. Kuantitatif itu yang datanya berupa angka. Nah, di sini data kelas siswa SMP di satu sekolah berarti data kelasnya ini kan nggak jelas, jadi belum bisa dipastiin. Nah, kalau kode pos ini setiap daerah itu punya kodenya masing-masing. Contohnya ya, di rumah saya itu kodenya 42438. Jadi zaman dulu sebelum adanya alat telekomunikasi, itu semua orang kan berkirim informasi lewat surat. Nah, misalnya contoh ada nama daerah Grogol. Di Cilegon ada yang namanya Grogol. Di Jakarta juga ada daerah namanya Grogol. Di Tangerang juga ada daerah yang namanya Grogol. Jadi dengan ada kode pos ini, jadi sudah ketahuan ini Grogol yang mana atau wilayah yang mana atau petanya yang mana gitu. Jadi si tukang pos itu tidak akan pusing untuk mengantar surat atau paket gitu ya. Yang masih berlaku sampai saat ini. Nah, kalau di sini data tempat tanggal lahir berarti ini kualitatif ya. Karena kan non angka. Data pemilihan kegiatan ekstrakurikuler berarti juga non angka. Jadi kuali. Ya kan? Data kelas siswa SMP di satu sekolah berarti nah ini kan nggak jelas. Berarti termasuknya kuali. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Nah, lanjut nomor 19. Data berikut yang termasuk data kategorik. Nah, berarti kalau kategorik itu termasuknya kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu berarti bukan angka. Data jarak rumah. Nah, jarak rumah itu udah pasti angka. Ya kan? Lalu data banyak siswa berdasarkan jenis kelamin. Berarti gini, perempuan 10. Laki-laki 15. Ya kan? Nah, berarti angka juga. Nah, yang C, data rata-rata. Nah, rata-rata juga angka kan? Nah, yang D, data mata pelajaran. Berarti kalau mata pelajaran termasuknya bukan angka. Berarti inilah jawabannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 20. Metode pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara yang pertama, mengirim daftar pernyataan untuk diisi responden. Ini berarti angket. Yang kedua, mengamati kejadian secara langsung. Nah, berarti ini observasi. Kalau yang C, bertanya langsung kepada koresponden. Berarti wawancara. Yang keempat, mendapat data dari pihak lain. Nah, berarti ya sama juga wawancara. Karena kalau nggak wawancara gimana mau dapat data, ya kan? Berarti jawabannya jelas adalah B.
Kita lanjut ke 21. Data berikut yang paling tepat disajikan menggunakan diagram lingkaran. Yang pertama, perkembangan harga logam mulia. Nah, logam mulia itu ya seperti yang sekarang beredar di televisi ataupun di YouTube dan lain-lain, itu harga emas itu kan naik turun ya. Kenapa? Harga emas itu ada sentimennya, misalnya perang, ekonomi dan lain-lain. Jadi harga emas itu tiap harinya itu nggak menentu. Nah, karena nggak menentu, maka lebih baik disajikan dalam bentuk grafik garis. Kenapa? Karena dia tidak ada ujungnya, continue gitu ya. Jadi bisa sewaktu-waktu turun, bisa sewaktu-waktu naik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang B. Harga BBM tahun 2015 sampai 2020. Nah, ini juga sama, berkesinambungan, nggak ada ujungnya. Maka bisa juga dibikin dalam bentuk grafik batang gitu ya. Nah, gini, nanti naik, nanti turun gitu ya. Nah, kalau BBM di Indonesia kan cenderung stabil ya kan. Tetapi tetap kalau nggak grafik garis ya grafik batang ya. Lalu yang C katanya di sini hasil pengukuran tinggi badan siswa di dalam kelas. Nah, kalau dibikin kayak gini aneh. Jadi anak yang pendek itu di bawah sini. Terus yang tinggi di atas sini, aneh kan? Padahal kan jumlah siswa di dalam kelas itu kan jelas tidak kontinu. Jadi lebih baik disajikan dalam bentuk tabel. Gitu. Gini. Nah, nama Lionel ya kan. Tingginya 2,5 meter, berarti kan 250 cm. Nah, tuh. Ya, jadi Lionel habis makan tiang, makanya dia langsung tinggi. Nah, yang terakhir adalah besar suku bunga deposito di beberapa bank. Nah, berarti cocoknya gini. Nah, kenapa pakai diagram batang? Karena dia membandingkan dengan yang lain. Ya, tapi banknya terbatas gitu. Contoh, BNI katanya suku bunganya 5%, BRI 3%, ya kan? Nah, lalu biasanya bank-bank kecil tuh malah bunganya gede. Bank Bukopin 10% misalnya, ya kan? Dan lain-lain 9% gitu. Jadi yang cocok pakai diagram lingkaran jelas adalah D. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau di pause, nggak apa-apa di pause, yang penting nangkep, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 22. Data persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Nah, kamu lihat, di sini kan kategorinya terbatas, ya kan? Cuman ada 7. Oh ya, kita lupa nih pertanyaannya apa. Data di atas lebih cocok disajikan dalam bentuk, nah nih. Kalau misalnya dia kategorinya sedikit dan dia tidak berkesinambungan, berarti tampilannya yang paling bagus adalah diagram lingkaran. Kenapa? Kamu bisa tulis di sini SMA. Nah, nanti di sininya SMP. Ya kan? Nanti di sininya SD. Ya kan? Nanti di sininya belum tamat SD. Nanti di sininya perguruan tinggi. Gitu ya. Nah, sama tidak pernah sekolah. Gitu ya. Nah, yang selain itu berarti kita cek dulu ya. Diagram lingkaran tuh adanya di mana? Berarti di C sama D. Berarti ini jelas salah, ini jelas salah ya. Berarti tinggal C sama D. Ini garis sama batang. Nah, kalau garis, ya kan, berarti garisnya ada 2. Ada garis laki-laki, ada garis perempuan. Tapi biasanya untuk soal kayak gini, itu biasanya dibuat grafik batang. Jadi grafik batangnya kayak gini nih. Misalnya ini tidak pernah sekolah ya. Tidak pernah sekolah. Jadi ada 2 warna batang nih. Ini batang yang
ini batang yang laki-laki ya. Nah, ini batang yang perempuan. Nah, gitu. Ya, nanti di sininya ada lambang persen gitu. Nah, nanti di sininya merah lagi nih, menandakan yang laki-laki. Tuh, laki-laki selalu sedikit tuh, yang banyak kan yang sekolah perempuan. Padahal zaman dulu yang layak menerima pendidikan itu katanya cuman laki-laki. Perempuan itu cuman di kasur, terus pokoknya apa ya, ada istilahnya lupa. Jadi tugasnya itu cuma di dapur sama intinya bersih-bersih gitu, nggak boleh sekolah. Tapi kenyataannya di sini angkanya malah tinggian yang perempuan gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah grafik batang dan grafik lingkaran ya di sini. Berarti jawabannya adalah yang dodol gitu ya. Nah, jadi inilah latihan 7.2 ya. Jadi semoga dengan adanya video ini kalian nggak ketinggalan materi dengan kelas lain, karena siangan nanti saya nyampe nih ke sekolah gitu ya, ngajar di 7A. Jadi kalian doang nih yang nonton video ini ya. Oke, nanti hari Jumat kita ketemu, kita belajar caranya mengumpulkan data. Oke, sampai jumpa di video latihan titik 3 ya. Bye bye.